Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam tutorial online bersama saya Azwar Muin. Insya Allah kali ini kita akan membahas mengenai AppRange, software repository yang cukup dikenal ya di Indonesia maupun di dunia. Kita akan lebih spesifik membahas mengenai peran editor dalam repository, khususnya di AppRange. Editor itu adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab untuk mereview atau memeriksa hasil deposit ya, deposit item yang telah dihasilkan atau yang telah dikirimkan oleh user ya. Editor ini bertugas untuk menjaga kualitas data dan memastikan data yang akan diterbitkan ke repositori tersebut adalah data yang benar, data yang sesuai, ya. Termasuk juga menjaga konsistensi dan kerapian dari data itu sendiri, ya. Jadi tugas editor itu sangat penting dalam repositori. Baik, kita langsung saja kita login sebagai editor. Di sini saya memiliki akun editor, ya. Nah, kita login. Biasanya yang muncul di halaman pertama ini adalah halaman archive ya. Artinya item-item yang sudah terbit seperti itu, yang sudah publish. Nah, untuk melakukan review, kita klik menu review yang ada di atas ini. Nah, di sini akan muncul semua item-item yang telah dideposit oleh user yang menunggu untuk diedit atau diperiksa oleh editor. Nah, kawan-kawan bisa melihat di sini dari item ID-nya ya, ini item ID-nya 12. Kemudian jenis itemnya ya, conference or workshop item ini biasanya bentuknya proceeding, tanggal di-submit ya. Kemudian siapa usernya yang mengupload ini ya, seperti itu. Lalu di samping kanannya ini ada beberapa tombol yang ini untuk melihat hasilnya. Ya, kita coba klik. Nah, ini adalah hasil metadatanya. Kita kembali. Ini untuk mengedit. Ini untuk langsung mempublish ya. Move to repository, artinya mempublish. Ya. Kemudian yang ini untuk mengembalikan ke user. Mengembalikan ini maksudnya adalah jika ada kesalahan, typo, kemudian ketidaksinkronan, atau data yang tidak lengkap, ya, atau tidak sesuai, ini kita bisa memberikan catatan dan mengembalikan kepada user, agar user itu memperbaiki atau melengkapi data tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian di samping kanannya ini adalah remove item untuk membuang atau menghapus. Ya, bisa saja ada item-item yang sangat tidak sesuai, ya, atau terjadi duplikasi itu bisa dihapus. Oke, kita coba mengklik pada tombol edit ini. Nah, di sini kita bisa memeriksa. Jenis itemnya adalah conference or workshop item. Nah, di sini apakah sudah sesuai atau belum, ya. Kemudian kita boleh next. Nah, di sini adalah filenya. Kita bisa cek, ya. Kita bisa cek dengan cara mengklik, ya. Jadi kita perlu mendownload dulu filenya untuk melihat isinya, apakah sesuai dengan metadatanya atau tidak. Jadi kawan-kawan editor perlu
meluangkan waktu untuk mengecek satu persatu dengan teliti. Oke, ini kita coba buka ya. Kita coba buka sambil melihat. Ini bisa dilihat oleh siapapun. Kita lanjut ke bagian detail atau metadata. Nah, kita periksa. Judulnya adalah Perpustakaan Digital Arsip Musik, sebuah preservasi warisan budaya bangsa Indonesia di era digital native. Kita cek apakah betul. Biasanya halaman proceeding ini uh, hanya menampilkan satu artikel saja ya, dan umumnya covernya, halaman depannya, halaman judulnya itu juga dicantumkan ya, untuk menunjukkan bahwa proceeding ini betul-betul telah diterbitkan, seperti itu. Nah, kita cek. Nah, ini ya, ini adalah halaman artikelnya. Kalau halaman-halaman sebelumnya ini adalah halaman-halaman depan saja, ya, dan itu juga perlu ditampilkan untuk setiap artikelnya. Nah, kita cek. Judulnya sama ya, judulnya sama. Oke. Kemudian kita cek lagi abstraknya. Abstraknya Perpustakaan Digital Arsip Musik merupakan. Nah, ya sama juga ya. Kita cek. Kita lanjut. Kemudian presentation type-nya, jenis presentasinya, ini merupakan paper. Ini merupakan paper. Kemudian kita cek lagi kreatornya. Kreatornya adalah Atik Farah Noviana. Atik Farah Noviana. Atik Farah Noviana. Sama ya. Nah, yang harus dipastikan di sini bahwa penulisannya jika menggunakan 3 kata, maka 2 kata pertama disimpan di kolom given name, kemudian kata terakhir itu diletakkan di bagian family name. Jadi seperti ini ya, untuk memasukkannya. Kita lanjut. Corporate creators-nya tidak ada, kontributornya juga tidak ada. Kemudian divisions-nya, pastikan bahwa kita telah mengklik fakultas dan prodi yang sesuai, ya, yang sesuai dengan artikel ini. Oke, Fakultas Adab dan Humaniora dan prodinya adalah Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Nah, di sini juga sudah dicantumkan ya, sudah dicantumkan fakultas-fakultas dan prodi-prodi yang lainnya. Referitnya yes, statusnya publish, tahunnya 2016. Kita lihat apakah benar 2016. Nah, ini benar ya, tahun 2016. Kemudian bulan Desember, kita bisa cek. Kemudian tanggal 17, oke. Range-nya dari halaman 6 sampai 16. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat artikelnya. Nah, betul ya. Jadi artikel ini dimulai dari halaman 6 dan berakhir di halaman 16. Ini kita bisa percepat saja. Oke, betul ya. Halaman ini berakhir di halaman 16. Yang dilihat adalah halaman papernya ya, bukan dilihat dari halaman nitronya ya. Teman-teman harus hati-hati. Kemudian official URL-nya. Nah, ini kita bisa cek benar nggak terhubung atau terlink ya. Oke, sama ya proceeding-nya ini. Nah, ini sudah benar sama. Oke, tidak ada masalah. Lalu kita lanjut, event title-nya adalah Slims Commit West. Dari sini saja sudah bisa kita lihat ya, Slims Commit West Java 2016. Ya, oke. Kemudian diselenggarakan di Unpad. Ya, diselenggarakan di Unpad. Di mana kita bisa temukan ya kalau kegiatan ini diselenggarakan di Unpad.
Ya, ini bisa kita lihat pada halaman metadata. Oh iya, Unpad ya. Tapi ada baiknya ini tidak kita tulis Unpad ya, tapi kita tulis saja lengkap Universitas Padjadjaran. Nah, ini perlu kita komentari nantinya ya, event location-nya harusnya ada ditulis lengkap Universitas Padjadjaran. Baik. Kemudian referensinya ya, kita bisa lihat pada bagian bawah ini. Nah, ini. Kita cek. Nah, ini juga sama ya. Cuma ini kayaknya juga harus dirapikan kembali ya, karena harusnya ini tidak ada spasi di sini ya. Ini boleh kita bantu lah, kalau misalnya hanya sedikit bisa kita bantu. Oke, uncontrol keywordnya bisa diambil dari kata kunci. Ya, kata kuncinya ada di artikelnya ya. Nah, ini dia ya, kata kuncinya. Perpustakaan digital, arsip musik, ya. Ini tidak ada komanya ya. Oke. Nah, ini harusnya tidak pakai koma. Kemudian masih kurang ya, harusnya ada digital native dan lokananta. Nah, ternyata kata kuncinya kurang. Nah, ini bisa juga menjadi catatan. Bisa menjadi catatan ya. Kita bisa mencatat, kita bisa buat semacam catatan menggunakan sticky ya. Kita kasih catatan yang pertama event location-nya harusnya Universitas Padjadjaran Bandung ya, kita tulis lengkap ya. Mohon dicek dan diperbaiki pada bagian ya. Kemudian yang kedua, uncontrol keyword. Control keywordnya mohon dilengkapi ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut next. Wah, tertutup ya. Kita harus login lagi karena tidak boleh berlama-lama ya, harus cepat. Kita lanjut pada bagian subjek, ternyata sudah ada perpustakaan digital. Nah, cuma perpustakaan digitalnya ini harus diganti ya. Kita bisa sampaikan bahwa subjeknya mohon disesuaikan dan ditambahkan sesuai dengan tajuk ya. Nah, ini kan sebetulnya tidak terlalu berkaitan ya dengan perpustakaan digital, jadi bisa kita sampaikan. Baik, kemudian kita klik next. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk memutuskan ya. Kita diminta untuk memutuskan apakah kita akan mempublish ya atau mengonlinekan ke repository atau menghapusnya atau mengembalikannya ke user. Nah, seperti itu. Kali ini karena ada catatan, ini kita bisa klik return item with notification. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada informasi mengenai mengenai metadata yang akan diedit atau diperiksa ya. Di sini tertulis could not be accepted ya. Jadi belum bisa diterima ya. Jadi harus diperbaiki dulu. Nah, di sini kita bisa memberikan alasannya. Nah, silakan kita berikan alasan di sini dengan mengcopy catatan ini seperti itu. Kita paste.
Nah, jika ada yang lain ini bisa kita tambahkan, silahkan ya. Oke, kita klik return item. Maka item ini statusnya berubah ya, jadi dikembalikan kepada penulis untuk diperbaiki. Nah, sekarang kita kembali ke review. Nah, pada bagian review ini metadata yang tadi itu menjadi hilang karena dikembalikan ke uh, user ya, seperti itu. Oke, kita log out. Terima kasih.